Jangan karena platform tersebut ilegal langsung pada berkoar-koar tuh judi dan lain sebagainya. Akhirnya ya emang salah si Binomo bro, kemarin pakai Budi Setiawan sih ya. Iya, Aduh, image-nya jelek sendiri. Tunggu dulu. Sebelum dimulai videonya, silakan dibaca terlebih dahulu info penting berikut ini. Take your time into life. The endless lane. Give it time. We'll be fine. Yo guys, what's up? Balik lagi bro, gue Indra Kens, aka Indra Kesuma. Hari ini gue lagi di Jakarta. Ini di kantornya Aku Investasi. Kita pinjam studionya. Thank you banget nih. Iya, Dan hari terima ini kasih, gue udah Investasi. kedatangan seseorang yang udah kalian kenal. Kemarin kita udah pernah collab juga waktu gue di Jakarta. Beliau ini bisa dibilang murid tapi sekaligus mentor gue. Nah, gue ngajarin dia binary option, dia ngajarin gue kripto, dia ngajarin gue saham. Gue lebih untung tuh ya. Dia ngajarin gue banyak gitu ya. Dan hari ini kita mau ngobrol seputar hal yang menarik, yaitu trading adalah judi. Khususnya trading di binary option. Oke. Ini menarik banget. Dari dulu waktu gue terjun di dunia option, gue udah dicap sebagai penjudi. Khususnya bagi anak-anak yang baru belajar saham. Banyak banget di TikTok nih ya. Kemarin gue baru post aja di TikTok, banyak banget channel-channel ataupun akun-akun yang memang mereka tuh fokusnya di saham. Oke. Jadi mereka belajar saham, mereka jelasin saham-saham yang baik untuk pemula segala macam. Tapi jeleknya adalah mereka memandang rendah platform lain. Oke. Mereka anggap platform trading itu ya cuma saham doang. Mau forex, mau cryptocurrency, apalagi binary itu dianggap judi. Dianggap judi bola, dianggap poker dan lain sebagainya gitu. Padahal mereka tuh cuma belajar saham, mereka belum belajar yang lain-lain. Nah, sementara Bro Wiki ini semua platform udah dijamanin. Yes. Mau binary, mau saham, forex, mau cryptocurrency, semua udah jamanin. Jadi kali ini kita akan dengar langsung dari sudut pandangnya Bro Wiki. Jadi singkat cerita, gue kan ngajarin dia trading di Binomo dan dia ngajarin gue di kripto dan di saham. Jadi kita banyak sharing tuh dan kita banyak tukar pikiran dan akhirnya ternyata kita memang punya pemikiran yang sama tentang dunia trading. Trading adalah judi, benar atau tidak? Benar ya? Benar. Benar, trading memang judi. Mau di saham, mau di kripto, mau di binary, emang judi guys. Ya, tapi ada tapinya guys. Ada tapinya. Kalau kalian nggak menggunakan money management, itu pasti judi guys. Judi. Tapi menarik ini bro, Iya. gue pernah membuat analogi nih. Trading adalah judi. Benar, karena life is a gambling juga. Yes. Betul. Kita nggak tahu apa yang terjadi 5 menit ke depan. Gue aja nggak pernah tahu gara-gara TikTok gue diundang Om Deddy di Ya, podcastnya. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi even jangan 5 menit deh, 1 detik ke depan. Kita nggak pernah tahu lampunya mati nih. Tahu-tahu tadi kamera habis baterai. Iya. Kita nggak pernah tahu. Life is a gambling. Nah, itu Iya. adalah hal-hal yang nggak bisa kita kontrol. Tahu-tahu corona dan kita harus PSBB. Benar. Dan lain-lain. Gambling. Cuman ada gambling yang bisa kita kontrol. Yes. Nah, ini menarik bro, karena kalau menurut gua nih, contoh lu pengen buka bisnis kuliner kayak gua buka Iya. jongkok kan. Nah, akan menjadi gambling apabila gua itu taste-nya jelek terhadap makanan. Iya. Gua nggak ngerti marketing, nggak ngerti pemasaran, nggak ngerti apa-apa, terus tahu-tahu buka mie itu. Pasti paling lama sebulan bangkrut. Bangkrut. Itu gambling banget. Iya. Nggak ngerti kuliner tapi buka kuliner. Nah, berhubung gua ngerti pemasaran, gue nggak ngerti kuliner tapi punya tim yang ngerti kuliner, kita punya strateginya, kita buka di tempat yang bagus, kita branding sosial medianya, Iya. strateginya kan ada tuh. Bisa jamin nggak 100% mie jongkoknya bakal rame? Nggak juga. Nggak juga. Tapi bedain ya, ketika gue buka tanpa strategi sama gue buka dengan strategi, pasti peluang untuk dia ramenya lebih tinggi apabila gue pakai strategi. Yes. Sama kayak trading, kalau lu ngasal, lu kayak gambling tebak-tebak buah manggis gitu kan, buy sell sembarangan. Sembarangan. Itu ya 100% gamblingnya. Itu 100% gambling. 100%. Tapi kalau lu pakai teknik, pakai money management, Yes. pakai teknik analisis yang benar, tetap gambling, mungkin gamblingnya 30%. Tapi resikonya lebih kecil. Resikonya lebih kecil. Betul. Itu sih. Jadi sebenarnya kalau bahas gambling itu ya emang gambling gitu. Persentasi gambling itu tetap ada di dalam Iya, hidup ini. betul. Ada hal-hal yang nggak bisa lu kontrol. Kayak corona, lu nggak bisa kontrol. Itu gambling 100% sih. Kita nggak tahu ya bro ya. Iya. Tapi kayak bisnis itu gambling, tapi lu bisa mengurangi persentasi gamblingnya dengan metode dan teknik yang lu pelajari. Betul. Menurut lu gimana bro? Iya, menarik. Menarik ya? Menurut gua ini trading is a gambling. It's a gambling ya? Pada dasarnya kalau kita udah memutuskan diri kita menjadi seorang Trader. trader atau pedagang, kita ini gambling. Gambling lah. Kalau misalkan teman-teman hari ini jual buah apel, Mhm. analoginya, lalu tiba-tiba teman-teman jual apel karena
apelnya besoknya ternyata trennya berubah, sampai sore ternyata apelnya nggak laku. Mau nggak mau pasti Nah, itu apel gimana tuh? akan jadi busuk. Busuk, rugi lah. Teman-teman harus jual murah, Ya, kalau nggak jual murah rugi kan? jadi rugi. Nah itu teman-teman gambling nggak? Tiba-tiba besoknya teman-teman lihat, kok kita kan sebagai pedagang nih, trennya saat ini udah mulai jualan semangka. Apa kita jualan semangka juga? Otomatis kan kita akan jualan semangka. Tapi ternyata pas di saat kita jualan semangka itu mungkin ternyata busuk kah? Iya, benar. Kenapa kah? Diuletin kah? Iya. Nah otomatis teman-teman mau nggak mau akan nge-cut loss si semangka itu, dan akhirnya teman-teman Cuman menjadi mungkin gini bro, kenapa banyak Itu orang bilang binary itu judi karena sistemnya mungkin Iya, kayak atas betul. bawah gitu kan, Betul. tebak-tebak. Hmm. Jadi mungkin gara-gara sistem itulah dibilang judi. Yes. Padahal menurut gua binary itu adalah forex yang disederhanakan. Iya. Menjadi lebih singkat Iya. sebenarnya. Kalau misalnya di forex kan lama tuh, tapi Betul. di binary ini kan kita dikasih waktu. Iya, Kita jadi- ada berjangka, Berjangka, dan iya. waktunya semenit, Betul. gitu kan rata-rata. Jadi gara-gara waktu yang singkat itu orang jadi wah ini nebak-nebak nih, nebak atas Nah. bawah kok dapat duit gitu kan. Iya. Padahal ya itu sistemnya aja sih yang Betul. dibikin seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya lu orang bilang judi ya kita berdua jawabnya memang judi. Memang Kita judi. nggak bilang bukan Iya. bukan judi, enggak, memang judi. Gitu. Memang kita udah harus siap ini memang judi gitu. Cuman ini bukan judi yang kayak lu judi bola Yes, gitu ya, Pak. betul. Enggak. Karena judi bola kan udah jelas judi bola. Iya, judi Ini bola. kan binary option. Iya. Binary itu kan 1 dan 0 ya. Ada pilihan ya. harus suruh milih. Harus memilih atas Harus atau bawah. milih. Gitu sih sebenarnya. Jadi buat teman-teman yang masih sering bilang trading itu judi, segala sesuatunya akan jadi judi kalau teman-teman nggak mengerti sistemnya, Benar. tidak mengerti bagaimana melakukan money manajemennya, Benar. tidak mengerti bagaimana mengatur psikologisnya, Siap. dan tidak mengerti juga batas resikonya teman-teman. Itu paling penting tuh. Karena- Kita boleh loss. Iya, betul. Di trading apapun boleh loss, tapi jangan sampai loss sampai kehilangan semua uang lu apalagi Iya. minus. Kalau itu namanya teman-teman udah bukan gambling lagi, tapi teman-teman serakah. Serahkan lah. Itu udah merisikokan semua uang dia, bahaya. Iya, itu dia teman-teman ya. Kan harus ada, ketika gue belajar sama Wiki nih, Iya. ada yang namanya sama sih seperti yang gue ajarin di kursus trading juga. Kita harus memisahkan yang namanya uang dapur dan Iya. juga uang investasi ya. Betul, Nah, jangan trading pakai uang dapur, pakailah uang nganggur. betul. Yang bener-bener gak ngaruh nih duitnya. Contoh lu punya duit 100 juta, jangan 100 juta lu invest ke binomo, ke kripto, jangan. 30 juta boleh. Iya. Lu harus tetap punya dana darurat. Iya, Untuk- teman-teman harus ya. diversifikasi lah. Bener, Harus itu paling diversifikasi. Jadi jangan sampai kita trading lalu teman-teman cemplungin semua Tunggu bro, mungkin bahasanya terlalu mereka nggak pernah dengar nih. Iya. Di apa tadi? uang sampah, Ya uang sampah. Di sertifikasi ya. sertifikasi. Nah, itu pengertiannya gimana? Coba jelasin ke teman-teman. Gua sih udah ngerti. Maksudnya udah tau lah maksudnya itu apa. Iya. Mungkin teman-teman ini agak awam dengan bahasa tersebut. Uang sampah ya. Uang sampah itu Oke, artinya. jadi gini teman-teman. Uang sampah itu adalah uang yang tidak mengganggu Apapun ya. kebutuhannya teman-teman, atau uang tidak mengganggu biaya hidupnya teman-teman Benar. untuk jangka waktu 1 sampai 6 bulan ke depan, bahkan sampai 1 tahun. Benar. Jadi ibaratnya kalau uang ini saya resikokan, saya siap hilang. Siap hilang dan gak akan Tidak mempengaruhi mengganggu kehidupan ya. kehidupan kita. Itu yang disebut dengan uang sampah teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin terjun ke bisnis apapun, entah itu trading, apapun itu, supaya tidak menjadi judi, gunakan uang yang siap hilang. Uang yang siap hilang. Nah. Uang sampah itu levelnya udah di atas Iya, uang nganggur. Di atas uang nganggur. Karena sampah kan lu Betul. emang lu buang gitu. Iya, jadi Cuman pada prakteknya susah sih bro. pada prakteknya susah. Jadi begini teman-teman, kalau teman-teman sebetulnya memang menganggap trading ini judi atau trading ini kayaknya nggak bisa menghasilkan, Jangan trading deh. teman-teman nggak usah Nggak usah trading. trading. Dan teman-teman mungkin ya sudah, mungkin nabung saja. Bener. Atau mungkin memang instrumen-instrumen trading ini tidak cocok untuk teman-teman. Tetapi teman-teman nggak boleh untuk menjudge bahwa seluruh tradingan ini judi, karena kita pun aja ketika kita jualan, apalagi orang-orang yang misalkan dia jualan pisang goreng lah, taruhlah. Di saat corona ini dia jualan di lampu merah. Apakah mungkin pisang gorengnya akan laku semua? Belum tentu. Ataukah Nggak dia pasti. mungkin dia jualan di depan jalan tol? Belum tentu laku, Tentu teman-teman. laku. Dan itu sudah gambling. Sebenarnya trading tuh sederhana sih. It's about Itu dia. making money ya. Making money. Buat uang sebanyak-banyaknya, nyari duit sebanyak-banyaknya. Kalau lu rasa lu nggak cocok, tinggalin. Betul. Kalau lu rasa ya bagus ya jalanin. Jalani. Simple aja sebenarnya. Kita nggak usah. Even orang yang jualan narkoba, bandar Yap. narkoba, kita nggak usah ngejudge.
selama dia menghasilkan duit, ini mindset gue nih ya, Iya. dia bisa ngidupin keluarganya, gaji karyawannya ribuan, urusan dia kepada dia dan Tuhan dan negara. Kalau dia dipidana karena dia narkoba, ya urusan dia. Kita nggak perlu ngejudge, ih dagang narkoba nih orang nggak benar, nggak usah. Fokuslah ke hidup sendiri gitu kan. Iya, itu Jangan ngejudge ya, Indra nih trader binomskui, mereka bilangnya binomskui dong, bukan binomo nih. Di TikTok banyak tuh bro, content Iya, creator. Trader binomo nih, taunya cuma binomo. Dia nggak tahu aja berapa lot yang gue punya, portfolio Iya, gue. betul. Dia nggak tahu aja cryptocurrency gue sebanyak apa gitu Nah, kan, itu dia. poin-poin gue. Nah, mereka tuh sering ngejudge trader-trader, terutama nih ya, bagi para trader yang masih belajar di saham, baru Iya. belajar setahun, 2 tahun gitu kan, udah bikin startup, ngajarin edukasi trading di saham, biasanya rada songong sih bro. Iya. Padahal ya kayak bro sendiri udah 5-6 tahun terjun di pasar modal, di dunia trading, biasa-biasa aja gitu kan. Nah itu jangan sampai hal seperti itu menghambat karir kalian. Jangan ngurusin orang lain. Ketika ada teman ataupun saudara kalian yang trading di let's say Olimtrade atau Binomo gitu kan, Yep. selama itu menghasilkan buat dia, baik buat dia, tidak merugikan orang lain, tidak melanggar hukum, ya sudah, jalan Iya. aja. Sama, kita udah kasih analogi kayak narkoba nih. Kita bukan bilang nyuruh kalian jualan narkoba ya. Kalaupun ada orang jualan narkoba, kalian tahu ya terserah kalian, mau kalian laporin juga boleh. Tapi kan sebenarnya memang harus dilaporin kalau narkoba ya. Itu Kalau tahu harus dilaporin. Itu merugikan masyarakat. Itu merugikan orang karena dia ngejual sesuatu yang bisa ngebunuh orang, Betul. bisa mencelakakan orang. Tapi kalau trading, enggak bro. Iya, itu dia. Kita nggak ngerugiin siapa-siapa. Kalau kita loss, yang rugi kita. Kita profit, yang untung kita. Betul. Nah, tapi kalau bicara halal haram itu udah balik ke agama ya. Itu Betul. susah ya, agama Itu masing-masing sih. Harus kembali lagi ke diri kalian sendiri. Itu Jadi susah. menurut gua, ketika teman-teman ingin terjun ke dunia trading, yang paling penting adalah teman-teman ketahui dulu bahwa trading ini bukan kegiatan yang mudah. Itu yang pertama. Ya, itu dia. Yang kedua, teman-teman juga harus tahu bahwa trading ini beresiko. Benar. Jadi jangan sampai teman-teman menyalahkan karena kegeridiannya teman-teman, karena Platform yang disalahin tuh. karena ketidakpemahamannya teman-teman, karena ketidaktahuannya teman-teman, karena teman-teman tidak memiliki mungkin Edukasi yang cukup edukasi yang cukup atau meriset segala sesuatunya dengan sangat detail dan mendapatkan data-data yang tepat dan bisa mengerti seluruh seluk-beluk dari bisnis tersebut. Teman-teman nggak boleh menjudge seperti itu. ya. Seperti itu teman-teman. Jadi banyak banget juga beberapa mungkin broker yang tidak terdaftar di Indonesia tetapi mereka punya legal di luar negeri. Apakah mereka scam atau mereka Tentu. penipuan atau apa? Belum tentu teman-teman. Jadi pada dasarnya selama si broker tersebut berani membayar teman-teman, teman-teman bisa memilih broker-broker yang fair tersebut Dan gitu. jam terbang dari si broker itu sendiri sih bro. Iya. Kalau broker yang udah lama, udah 5 tahun, kayak Binomo udah 5 tahun, Olimtrade udah 10 tahun. Gue berani jamin Olimtrade dan Binomo itu bukan penipuan. Dia emang platform trading yang emang udah terpercaya. Iya, Bahkan dan udah masuk kategori financial A dan lain sebagainya gitu kan. Cuma emang di Indo aja kan ilegal. Betul, karena mungkin ya Regulasi kan harus iya, ini dan setiap itu. negara-negara tersebut itu memiliki regulasi tersendiri tentang instrumen-instrumen trading. Gimana supaya legal betul, mungkin yang berbau binary option ini mungkin lebih ke arah gambling dan judi, mungkin tidak diperuntukkan. Iya. Nah, itu kembali lagi ke diri teman-teman semua. Benar. Jadi, kalau teman-teman prefer saham, ya sudah saham. Saham aja. Kalau teman-teman prefer binary option, ya sudah Silakan. binary option. Selama itu Master Menghasilkan. Game pernah ngomong kan? Oh iya, Lu kalau trading di binary option silakan selama Iya. lu dapat duit lanjutin. lakukan. Oke, Iya, jadi dia pernah ngomong jadi loh. kalau teman-teman tahu Master Gema, dia pun salah satu inspirasi Senior gua lah dia. dan juga dia sering memberikan tips-tips ke gua dan gua juga berguru ke orang tersebut. Oke, jadi kalau ada yang tanya siapa mentor gua, salah satunya adalah Master Gema. Master Gema. Jadi Master Gema aja bilang seluruh broker di Indonesia yang legal di bawah Bapeti belum tentu mereka fair, teman-teman. Benar. Kadang-kadang Jadi- withdrawnya lama gitu Betul. kan. Jadi kalau misalkan tiba-tiba teman-teman deposit sampai ratusan juta sampai miliaran, banyak banget klien-kliennya juga yang akhirnya mengalami kehilangan rumah, kehilangan uang sampai miliaran. Apakah itu nggak gambling ketika dia depositkan ke broker-broker yang mungkin legal? Gini bro, Bank Senturi aja, Iya. OJK legal, bangkrut kan? Iya. Nah, jadi teman-teman Iya. harus pikirkan seluruhnya Semuanya. dengan sangat hati-hati dan benar-benar harus mengerti segala sesuatunya akan menjadi gambling kalau teman-teman semua tidak memiliki edukasi yang
cukup. Makanya balik lagi tadi, Itu dia. jangan naruh duit lu di satu platform. Betul sekali. Jangan naruh duit lu di satu instrumen investasi. Let's say gue taruh sekian persen di Binomo, sekian persen di Indodex, sekian persen lagi di Indo Premier saham. Yap. Jadi kalau salah satu, kan nggak mungkin tiga-tiganya tutup kan? Yap. Ya kalau misalnya amit-amit nih, sial banget nih, tahu-tahu Binomonya tutup nih, collapse atau gimana, ada masalah, duit gue habis di Binomo, masih ada 2, aman. Tapi kalau duit lu semua di Binomo, ya kacau lah. Jangan, karena nggak ada jaminan platform sehebat apapun itu bisa aja sih jatuh gitu. Ya at least kalaupun nggak jatuh, bisa aja Indonesia yang blokir, Betul. terus lu nggak bisa trading lagi. Iya. Tahu-tahu gue sebenarnya daripada mengkhawatirkan platformnya jatuh, gue lebih takut gue yang lost, bro. Iya, betul. Lebih khawatir kalau kita kehilangan Greedy ya, uang kita yang karena greedy greedy gitu. Iya. Selama platform tersebut berani membayar teman-teman Aman sih. dan teman-teman masih ibarat kalau di saham kan teman-teman bayar pajak juga, itu nggak masalah teman-teman. Nggak masalah. Mungkin kalau di forex ini regulasi sudah diatur, kita juga pasti akan bayar pajak Bener. karena kita seorang trader dan Mungkin kita pedagang. kalau di Binomo Itu dia. ntar withdraw 10 juta yang masuk kali 9 juta sekian, Iya, mungkin ya. karena Udah kepotong pajak sudah kali ya. dipotong pajak dan kita berdoa aja semoga Bisa legal, perusahaan-perusahaan tersebut bisa legal. Jadi teman-teman yang tadinya bilang judi ini, tapi kalau pada kenyataannya mereka bisa legal, apa yang teman-teman bisa Ya, katakan? kalau tiba-tiba Binomo legal gimana? Iya. Nah, bagaimana Ah. teman-teman? Soalnya Indodex itu kan Tadinya? cryptocurrency. Iya, tadinya. Cryptocurrency tidak diakui di Indonesia. Betul. Tiba-tiba legal. Nah, kalau sudah Gimana legal, tuh? bagaimana? Iya. Apakah itu masih disebut dengan judi-judi? Silakan teman-teman yang jawab. Siap. Jangan karena platform tersebut ilegal langsung pada berkoar-koar tuh judi dan lain sebagainya. Akhirnya ya emang salah si Binomo, bro. Kemarin pakai Budi Setiawan sih Oh, ya. iya, Aduh, image-nya jelek sendiri. Hmm. Tapi emang investasi, gue pernah bilang ini di podcastnya Om Deddy. MLM, asuransi, trading, image-nya emang jelek di Indonesia. Iya. Cuman kalau misalnya kalian mau survive di dunia trading, kalian mau survive sebagai entrepreneur, pengen sukses secara finansial, jangan ngurusin yang begini-beginian. Betul. Fokus aja, misalnya kalian mau jalan trading, fokus trading. Mau jalan bisnis, mau jualan online, fokus gitu aja. Intinya itu sih, kalau misalnya masalah judi tadi, life is a gambling. Baik lagi, Yes. itu yang bisa kita kasih tahu ke teman-teman semuanya. Ya itu aja sih. Jadi tergantung pilihan masing-masing. Tidak ada yang memaksa kalian trading, gak ada yang memaksa kalian deposit, gak ada yang memaksa kalian harus di Binomo, harus di Olimtrade, harus di Indo Premier, harus di Indodex, gak ada. Nggak ada. Gak ada juga yang maksa kalian untuk subscribe ke kita, belajar sama kita, enggak. Nggak ada. Kebebasan semua di tangan kalian. Kalian yang memilih, kalian menentukan jalan hidup kalian. Kalau misalnya kalian bisa sukses di trading, kalian merasa ini jalan kalian, yakin, jalanin. Jalankan. Kalau kalian merasa ini nggak cocok sama gua, tinggalin. As simple as that sebenarnya, bro ya. Betul banget. Mungkin ada kata-kata menutup, bro, sebelum kita akhiri video ini. Menarik sekali ya pembicaraan kita hari ini. Oke, jadi untuk teman-teman Mantap semua yang bilang trading is a gambling, trading is a gambling. Trading is gambling. Siap. Mau teman-teman bilang tidak atau iya, silakan teman-teman yang Tentukan. simpulkan sendiri. Dan tentukan pilihan hidup kalian sendiri, mau bisnis apa yang kalian jalanin. Sekali lagi, pesan dari Pak Gemas ya, selama itu menguntungkan buat kalian, jalanin. Jalankan. Tapi ingat, tanggung resikonya masing-masing. Betul. Ingat tujuannya kita adalah mencari uang. Jadi Bener, make money. make money. Itu dia teman-teman. Makanya- Segala sesuatu kalau misalkan itu menghasilkan uang, just do it. Ya, just do it. Dan ingat resikonya masing-masing. Semua ada resikonya. Kalau lu rasa lu judi, lu jualan narkoba itu menguntungkan, jalanin. Tapi lu ingat resikonya masuk penjara, Nah, dihukum mati, dieksekusi. Lu kalau rasa trading lu bisa dapat duit, jalanin. Tapi resikonya lu bisa loss, lu bisa kena psikologi impact dan lain sebagainya. Dan lain-lain. Semua itu ada resikonya. Apapun yang lagi lu jalanin saat ini, lu lagi kerja sama orang, lagi kuliah, apapun lagi bisnis, apapun, jalanin aja. Tapi harus siap dengan segala resiko yang akan datang. Karena semua tetap ada resikonya. tetap ada risiko. Wih, thank you bro, menarik banget nih hari Luar ini. biasa. Keren kan, bervalue banget ya. Bervalue. Siap. Jangan lupa subscribe ke channelnya Bro Wiki ya di sini. Oke Bro Wiki, thank you banget. Thank you banget. Gak sia-sia gue ke Jakarta, gue belajar banyak banget lagi dari Bro Wiki. Dia mentor gue juga mentor dia. Yap. Kita saling mementori, saling support. Saling support. Siap. Thank you guys, semoga ini bermanfaat buat kalian semua dan pandangan kalian bisa diluruskan. Ini pendapat dari kami ya, semoga ini berdasarkan pengalaman yang kita jalani. Semoga benar-benar video ini bisa dapat value dari sini dan bermanfaat bagi kalian semua. Oke guys, gue Indra Kens dan Bro Wiki. Salam Rizky, profit.